Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati sahibul maqam atau sahibul makan, yaitu Ki Haji Ismail Murtani sekaligus Ketua Tanfidiyah daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama beserta segenap para Tanfidiyah yang hadir di sini, dan juga segenap para pengurus baik dari tingkatan Katib, A'wan, Banser, kemudian ada Ibnunya ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa menambah sebuah keberkahan untuk kita bersama, sehingga apa yang menjadi sebuah hasil dan tujuan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran serta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus bil khusus kita senantiasa berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua yang hadir dan duduk di tempat ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah berkahi segala milik rezeki kita yang halal dan barakah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan terus kita berkumpul serta beristiqamah dalam bertalabul ilmi, mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidz yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon izin para kiai sebelumnya, sebagaimana rutinitas kita setiap malam Selasa kita mengadakan pengajian kitab Tajul Arus, dan sekarang kita sudah masuk di halaman 20 ya, halaman 20. Sekarang kita sudah masuk di bab babu ibna'id dunya wa ibna'il akhirah, yaitu bab tentang ahli dunya dengan ahli akhirat. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah, kama kaya barang anna lidunya stune iku tetep kadue dunya abnaan penduduk. Nah, kalau abnaan di sini sebenarnya makna aslinya adalah pilar. Ya, pilar, tapi maksud di sini adalah ahli dunya atau penduduk dunia. Man utawi sapane wong iku istanada bersandar sapa siman ilaihim maring lidunya abnaan, kafuhu maka nyukupi opo dunya ingman. Fakadzalika maka kaya itu inna lil akhirati setuhune iku tetep kadue akhirat abnaan penduduk
ahli akhirat. Aghnuhu maka nyukupi opo al akhirah ingman. Wala takul dan aja ngucap sopo sira. Wala takul dan janganlah engkau berkata tolabna kami mencari. Falam najid maka kami tidak menemui. Falau tolabta maka lamun nyupri atau mencari sopo sira. Walaupun kau mencari bisidqin dengan kebenaran, bisidqin dengan benar, lawajadta maka yaktina nemu sopo sira. Wasababu adami wajdanika utawi sebabe oranana nemui sopo sira. Adapun sebabnya engkau tidak menemui, iku adamu isti'adadika oranana persiapan sira. Sebab engkau tidak pernah menemukan yang namanya akhirat karena engkau tidak pernah mempersiapkannya. Fa innal arusa maka stune penganten iku la tujalli ora ditampakaken opal arus alal fajirin ing atase wong kang lacut. Falau talabta maka lamun nyupri sapa sira ru'yatul arusi ing ningaline penganten la tarok tayak tina ninggalakan sopo sira al-fajuro ing perkara kang fajir atau lacut. Walau tarok talamun ninggalakan sopo sira al-fujuro ing pira-pira perkara kang lacut la ro'ai tayak tina ningali atau weruh sopo sira al-awliya'a ing pira-pira wali atau kekasih. Wal awliya'u anapun utawi pira-pira wali iku kathirun akeh. Wala yantakisu. Nah, di sini kalau dalam kitab redaksi lamanya dibaca wala yankisu. Jadi enggak ada taknya. Wala yankisu maka orang berkurang opo ada duhum piro-piro wilangannya aulia. Wala madaduhum dan orang anak hilang pertolongannya aulia. Walau naqasa dan lamun berkurang sopo wahidun wong kang swiji. Minhum setengah saking al-awliya lana koso maka yaktina kurang apa nurun nubuwati cahaya kenabian. Idza ahbabta tatkalana demen sopo sira habiban ing kekasih falan tasila maka ora temeka sopo sira ilaihi maring habiban hatta takuna sehingga ana sapa sira iku ahlan ahli lil wusuli maring tumeka ilaihi maring habiban wa dzalika lan kaya mengkonon ahlan lil wusul ilaihi hatta tatahhara sehingga dadi bersih sapa sira mimma saking barang anta utawi sira fihi ing dalam ma minar rozaili setengah saking piro-piro sifat kang tercela. Qala ngandika, qala berkata sapa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, auliyaullahi utawi piro-piro waline Allah iku araisyun kaya pengantin, iku araisyun kaya pengantin. Wal araisyu utawi pengantin iku la yaraha ola ningali ha ing al araish sapa al mujrimuna wong kang banyak dosa. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan bab kali ini kita akan sedikit mengupas daripada orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya cenderung kepada arah duniawi dan orang-orang yang memang hidupnya cenderung mengarah kepada yang sifatnya ukhrawi. Sesungguhnya ketika manusia itu bersandar dengan dunia, maka secara otomatis dunia pun akan senantiasa terus mencukupinya.
Dalam artinya apa? Semakin kita terus mencari dunia, maka hidup kita pun akan senantiasa terus disibukkan kepada dunia. Sehingga orientasi terhadap akhirat kita akan semakin berkurang. Tuh. Sedangkan ketika manusia itu orientasi dalam hidupnya di dunia ini karena tujuan akhirat, maka aghnahu, maka Allah pun dengan secara otomatis akan memberikan bukan hanya dunia, tetapi akhirat pun akan dia peroleh dengan yang sangat luar biasa. Makanya hal ini senada dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lakukanlah dan kerjakanlah di dunia ka'annaka ta'ishud abadan. Carilah amaliyah kita, carilah sebuah bentuk dunia ini seolah-olah kita ini akan kekal abadi di dunia ini. Dalam arti apa? Diperbolehkan kita ini mencari dunia sebanyak-banyaknya. Akan tetapi jangan sampai kita mencari dunia sebanyak-banyaknya sehingga kita melalaikan, melupakan daripada akhirat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam ini mempunyai sebuah pandangan. Seandainya kalian ini tidak mampu meraih dunia dengan sebanyak-banyaknya, maka jangan khawatir. Bagi kita yang Islam, kita masih punya tujuan yang lebih indah dan lebih abadi adanya. Apa? Yaitu alam akhirat. Jangan sampai kita di dunia ini menjadi orang gagal, di akhirat kita pun menjadi orang yang sengsara. Jadi kudu seimbang. Tetapi kalau selama ini kita tidak memperoleh apapun, kerja siang malam, malam jadikan siang, tetapi kita masih begini-begini aja. Utang di mana-mana, betul. Iya kan? Kehidupan untuk keluarga senantiasa kurang dan lain sebagainya. Seandainya kita mau sampai seperti itu, jangan sampai putus asa. Dalam arti apa? Kita masih punya akhirat yang kekal abadi. Makanya di sini pun Syekh Abu Athaillah memberikan sebuah gambaran ketika orang berorientasinya dalam hidup ini karena akhirat, maka agnuhu, maka akan diberikan kekayaan. Beda dengan sebuah kalimat kafuhu, cukup dengan sesuatu yang kaya. Beda, cukup dengan kaya itu berbeda. Kalau orientasinya dunia, maka cukup. Kalau orientasinya akhirat, maka kaya. Berarti kalau kita selama ini masih belum kaya-kaya, berarti di dunia ini, hidup di dunia ini, orientasinya lebih cenderung daripada dunia, bukan pada akhirat. Kemudian janganlah kita pernah berkata dalam hidup ini, talabna falam najid falau talabta bisudkin lawajidta. Selama ini saya mencari tetapi saya tidak pernah menemukan bahwa konsep dalam sebuah pencarian, dalam istilahnya ilmu tasawuf adalah suluk. Ini harus penuh dengan totalitas. Harus dengan penuh totalitas. Karena apa? Kalau kita mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka kita pun akan menemukan. Karena selama ini kita ibadah di dunia hanya sekadar menggugurkan sebuah nilai-nilai kewajiban. Tidak jauh daripada bagaimana diri kita ini bisa masuk ke dalam surga, terhindar daripada panasnya api neraka. Tuh, akhirnya apa?
kita tidak pernah menemukan yang namanya manisnya dalam sebuah ibadah. Contohnya kita setiap malam Selasa kita kumpul di tempat ini. Tujuannya apa sih? Bagaimana diri kita ini mempunyai sebuah kesungguh-sungguhan dalam sebuah istiqomah, dalam sebuah ibadah. Betul apa betul? Iya kan? Kalau kita selama ini tidak ada sebuah keistiqomahan apapun dalam ibadah, nonsen, kita akan menemukan sebuah manisa dalam sebuah ibadah. Makanya nggak aneh. Misalnya ada pengajian Naharul Istima, ada pengajian Lailatul Istima. Kadang-kadang kalau lagi banyak, tetapi yang rajin mah itu aja. Sebab apa? Di situ dia merasakan sebuah bentuk istiqomah. Barangkali dengan hadirnya dia, barangkali dengan hadirnya di tempat sebuah pengajian, Allah melihat ada sebuah amaliyah yang ada pada diri kita. Dengan duduknya kita sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil megang HP, Allah jadi ridho pada diri kita. Tuh, betul apa betul? Nah, karena selama ini kita ini tidak pernah menemukan apa yang kita cari, karena kita ini tidak pernah ada punya persiapan. Tuh, tidak ada sebuah persiapan. Apa persiapannya? Yang jelas bukan hanya sekedar niat, tetapi jauh daripada niat itu hal-hal yang lainnya pun harus kita lakukan. Maka kesungguh-sungguhan dan persiapan itu pasti kita akan jumpai dan kita akan temui pada diri kita. Contoh, kita tidak biasa berzikir kepada Allah, tidak biasa bersolawat kepada Rasulullah. Ada di sini 100 sehari bersolawat? Ada. Kalau kita sendiri tidak pernah membiasakan untuk bersolawat kepada Rasulullah, jangan menganggap diri kita ini adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Tuh. Kita ini tidak akan bisa melihat sebuah singgasana, sebuah tempat yang nyaman. Dia dikatakan, diibaratkan al-arus ini sebuah pengantin. Iya kan? Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya yang namanya pengantin ini kalau dalam diri kita ini masih dipenuhi dengan hal-hal yang lainnya. Paham? Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita ingin menikmati, merasakan enak dan indahnya dalam sebuah bentuk ibadah kepada Allah, maka tinggalkan dulu yang namanya sifat fajur. Sifat fajur. Dalam arti apa? Semakin kita banyak melakukan sebuah dosa, maka semakin jauh pula kita merasakan akan nikmatnya dalam sebuah ibadah. Nah, seperti apa? Walau tarabta al-fujur la ra'aital awliya. Kalau diri kita ini masih kotor, maka jangan berharap kita ini bisa menemukan orang yang kita cintai. Dalam arti apa? Orang yang senantiasa menciptakan diri kita sebagai seorang makhluk. Tuh. Karena apa? Karena yang namanya aulia, wali, ini jumlahnya banyak. Wali ini tingkatannya pun berbeda-beda. Ada yang wali diberikan sebuah pangkat derajatnya karena bentuk kesabarannya dalam segala hal. Ada yang diberikan sebuah pangkat kewalian karena sebuah kealimannya dalam sebuah ilmu. Ada yang jadi angkat menjadi wali karena sebuah kualitasnya dalam sebuah ibadah. Nah, akhirnya apa?
dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya inilah diangkatlah menjadi kekasihnya Allah. Nah, kita pun kalau pengen dijadikan kekasihnya Allah, ada satu hal yang menjadi dominasi dalam sebuah amaliyah kita. Misalnya kita orang kaya, maka haruslah kekayaan ini kita jadikan apa? Dominasi dalam bentuk amaliyah kita untuk bersedekah. Ketika kita mempunyai sebuah kelebihan dalam ibadah, zikir, jadikan zikir ini menjadi sebuah dominasi, bahwa dengan zikir ini kita menjadi kekasih Allah. Jadi yang namanya karomah itu adalah bumbu. Wali bisa terbang sholat di atas awan, bisa kemana-mana dengan sekejap mata. Itu adalah bumbu. Sebagai sebuah bentuk penguat yang dimiliki oleh para kekasih Allah. Jadi mempunyai sebuah legalitas. Karena apa? Karena yang namanya wali ini, aulia Allah, ini jumlahnya tidak terbilang. Dan pertolongannya pun tidak akan pernah berkurang kepada siapa? Kepada setiap makhluk. Makanya wali itu Allah tugaskannya itu di mana-mana. Ada yang di gunung, tugasnya apa? Jaga agar gunung tidak murka. Ada yang menunggu lautan agar apa? Jangan sampai air laut ini menerjang ke permukaan. Didoain terus. Makanya kalau kata Abu Guru Sekumpul itu, kalau pengen jadi wali itu gampang. Kayak wali Abdal. Cukup doanya apa? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Itu doanya yang biasa dipanjatkan oleh wali-wali abdal. Jadi minta agar umatnya Rasulullah ini ada apa? Dijaga, diampuni, diberikan sebuah belas kasih, diberikan rahmat, diberikan ampunan, diberikan pertolongan, dan lain sebagainya. Kalau kita ngedoa gitu enggak? Enggak pernah. Yang kita doakan adalah terutama pada diri kita. Bagaimana biar sehat, bagaimana biar rezeki gampang, biar bagaimana umur kita panjang, dan lain sebagainya. Tuh. Karena apa? Kalau jumlah wali ini berkurang, maka secara otomatis Nurul Muhammad, cahaya kenabian Muhammad ini akan berkurang. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, setiap satu abad sekali itu ada pergantian. Tuh barangkali yang duduk di sini kita nggak tahu jadi wali. Barangkali Pak Waryono Akung jadi wali. Amin. Kita nggak tahu. Karena wali itu tidak akan pernah menampakkan kewaliannya. Kenapa? Konsepnya al-waliyu la ya'rifu illal wali. Wali itu tidak bisa diketahui kecuali dengan wali, sesama wali. Jadi kalau kita kan kadang-kadang, dia wali itu. Wali yang bagaimana dulu? Apa karomahnya? Kadang-kadang kita main tebak-tebak aja bisa, dia wali. Karena yang bisa mendefinisikan wali itu adalah wali yang lain juga. Kita sendiri hanya sebatas melihat kelebihannya. Karena kelebihan ini kan bisa. Dari kita puasa amalan, jadi punya kelebihan, punya zikiran, dan sebagainya. Bisa aja. Tuh. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahbabta habiban falam tasila ilaihi hatta takuna ahlal liwusul ilaihi. Wa dzalika hatta tatahharu mimma anta fihi minar rasail. Ketika kita menyukai seseorang kekasih dan kemudian kita tidak pernah sampai kepada orang yang kita cintai, maka hatta takuna ahlal lil wusul ilaihi,
maka kita pun perlu yang ada yang namanya sebuah wasilah. Contoh diri kita, pengen bagaimana dekat dengan Allah, perlu wasilah, nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Makanya tadi dipimpin sama Kiai Ismail, tawasulan dulu. Karena dengan tawasulan inilah kita bisa terus mendekat dengan wasilanya para nabi, wasilanya para aulia, wasilanya orang-orang yang alim ini. Akhirnya apa? Kita bisa mendekat dengan Allah. Laksana apa? Kita punya kenalan. Bapak pengen masuk, punya anggota khusus. Gampang tidak masuknya? Gampang. Begitu juga kita. Kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah kalau tanpa ada sebuah wasilah. Kita tidak akan paham sebuah hadis, tidak akan paham sebuah tafsir tanpa wasilahnya daripada ulama. Makanya kalau ada orang-orang yang merasa nggak perlu mengikuti ulama, langsung kepada al-hadis maupun Al-Quran, itu terlalu hebat pemahamannya. Paham nggak? Contoh, kita belajar ini kudu ada sanad. Makanya tradisi dalam NU itu khasnya itu punya sanad guru-gurunya sampai kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belajar, guru saya belajar lagi kepada siapa, terus sampai kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah kalau sudah sampai silsilahnya secara sanad keguruan, insya Allah bakalnya selamat. Kalau ditanya, kamu sholat begitu dari siapa? Dari guru saya. Gurunya belajar sama siapa? No, guru saya dulu belajarnya sama Kiai Anu. Di mana? Di sono. Gurunya ditanya lagi, bener dia ngajarin begitu? Oh, saya diajarin begitu. Kok beda? Mungkin lagi saya terangin dia tidur, jadi nggak kedengeran. Akhirnya begitu. Tuh. Tetapi bener ngaji, bener dia ngaji. Ya udah masuk bareng-bareng. Makanya wa'alaikum bil jamaah, kudu bareng-bareng begitu. Makanya kemarin lagi Naharul Islimah saya bilang, yang namanya orang tidur itu amalannya apa? Amalan bagian daripada wali. Kenapa? Yang namanya tidur itu kan tarkul ma'asi. Benar nggak? Jadi kelebihan orang tidur itu adalah meninggalkan dosa. Makanya beruntunglah bagi kita yang senang tidur. Ya jihad. Tuh, beruntung. Kenapa? Semakin dia banyak tidurnya, berarti semakin sedikit dosa yang dia lakukan. Tapi kalau kebanyakan tidur, kebangetan itu dia. Contoh, orang tidur itu kena haddut taklif gak? Lagi tidur misalnya apa? Nusuk orang misalnya, ngelindur kan, cep. Ada hukumnya enggak? Lah enggak. Kemarin saya ilustrasikan lagi misalnya, Kiai Ismail lagi tidur, ngigo, mama, dosa enggak? Lah enggak, orang tidur, ditabuk, yang nabuk dosa. Betul nggak Bang Ahmad? Gitu Bang. Mah, tabuk bisa nama bini, klepok, gak dosa. Orang lagi ngelindur, ya kan? Makanya bahagialah bagi orang-orang yang banyak tidur. Tapi jangan kebanyakan tidur. Kalau kebanyakan tidur juga nggak bagus. Karena tujuan tidur apa? Kalau pengen dapat pahala tidurnya itu, yaitu pertama niat. Ya Allah, saya tidur untuk tarkul ma'asi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tidur yang dapat pahala. Kalau kita tidurnya diniatin enggak? Lah kagak. Jadi jangan berharap dapat pahala. Cuman tidur doang. Tuh. Nah kita pun kalau pengen bisa berjumpa dengan kekasih, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan dalam arti para aulia, berjumpa dengan guru-guru kita dan lain sebagainya, yang harus kita lakukan apa? Membersihkan diri kita dulu. Dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela. Tuh. Makanya kata Syekh Abil Hasan Asyadzili mengatakan, auliya Allah araishun wal araish la yaraha al mujrimun.
Karena yang namanya para kekasih Allah ini tidak akan bisa dilihat bagi orang-orang yang apa? Yang banyak dosanya. Kalau kita pengen bisa melihat para kekasih Allah itu, maka harus sedikit dulu dosa, dalam arti ya minimal ada sesuatu yang kita istiqomahkan. Insya Allah. Paham? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Idza thaqalat 'alaika at-tha'ah wal 'ibadah wa lam tajidha halawatan fi qalbika ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.